Sahabat Erlisa, mari kita ikuti Tambihul Ulama bersama pimpinan cabang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadir wassirajul munir sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kakak penyiar Radio Erlisa dan para pendengar setia Radio Erlisa yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ridho, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berjumpa kembali bersama bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan penuh maghfirah, bulan yang penuh barokah, yang dimana saat bulan Ramadan pasti kita temui masyarakat muslim semuanya rajin beribadah, rajin membaca Quran. Bulan ini sangat barokah. Bulan ini juga menjadi saksi kemerdekaan negara kita, bangsa Indonesia. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Para pendengar setia Radio Erlisa yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin Haidar. KTP, kalau di KTP namanya Tajuddin Haidar. Saya berasal dari Badung Rejo, Kalinyamatan, Jepara. Pada kali ini mewakili PAC Kalinyamatan yang akan bercerita dengan tema makna bersolawat serta kisah-kisahnya. Saya hanya akan bercerita karena biasanya kalau ceramah, tausiah itu yang kita tahui itu biasanya disampaikan oleh para romo kiai, para ustadz yang mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan mampu menyampaikan tuntunan-tuntunan agama dengan baik, dengan bagus, sehingga masyarakat mampu mencerna, mampu menerima dengan baik pula. Para pendengar setia Radio Erlisa yang saya cintai, berbicara tentang bersolawat. Kenapa sih kita harus bersolawat? Khususnya untuk warga NU. Warga NU ini sangat senang sekali bersolawat. Setiap malam Senin, malam Jumat, itu di desa-desa bapak-bapak, ibu-ibu senang solawat. Walaupun hanya ditemani dengan jadah kerupuk.
Kalau habaib itu kan enak ditemani kebuli, temani sate. Jadi kalau orang-orang desa karena cinta mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka senang walaupun hanya dengan jadah kerupuk. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi, kenapa sih kita harus bersolawat? Tentu saja kita beriman, kita ini Islam, kita Muslim. Tentu kita harus bersolawat. Kita pasti hafal syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini sangat penting. Kita harus selalu mengucapkannya setiap hari. Kata ulama-ulama Jawa itu, kanggo nganyari iman. Kenapa kita harus menganyari iman? Kita harus memperbarui iman kita. Karena tanpa kita ketahui, tanpa kita sengaja, kita mungkin melakukan kekufuran, kita melakukan maksiat-maksiat yang kalau kita lakukan itu dapat merusak iman kita. Maka perbanyaklah di setiap hari-harimu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbanyaklah di setiap harimu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai dihayati menggunakan dzauqiyah. Dalam syahadat itu terdapat dua substansi. Yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika kita ingin mengenal Allah, jika kita ingin dekat dengan Allah, tentunya kita membutuhkan informasi-informasi, kita membutuhkan ilmu-ilmu. Yang ilmu-ilmu tersebut hanya kita dapatkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kan aneh. Saya kasih contoh. Ini kalau di desa-desa, kalau hajatan, misalnya Pak A punya hajat, terus ingin mengundang tetangganya. Ternyata ada tetangga baru yang baru 2 hari menjadi tetangganya. Akhirnya Pak A ini kan menyuruh saudaranya untuk memberitahu Pak B ini yang tetangga barunya. Nah, tetangga barunya ini kan pasti tanya kepada utusannya Pak A tadi, Pak A itu siapa? Rumahnya di mana? Nah, akhirnya kan yang ngutus ini ngasih informasi. Oh, Pak A itu di sini begini ya, begini rumahnya di sini.
sini ia sedang mempunyai hajatan, mengundang tetangga-tetangga untuk membaca tahlil sebagai rasa syukur karena telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu contohnya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad adalah informan kita untuk mengenal Allah. Agar kita lebih dekat pada Allah, kita perlu informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bahwa Kanjeng Nabi itu kan faballaghur risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaron katsira. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah faballaghur risalah, beliau adalah penyampai risalah, wa addal amanah, beliau menjalankan dengan penuh amanah, wa hadallahu bihi minal ummati basyaron katsira, sehingga umat yang begitu banyaknya, begitu besarnya ini akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah sebab perantara Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengenalkan Allah, mengenalkan agama Allah, mengenalkan tuntunan-tuntunan Islam, mengajarkan Islam. Disebutkan juga dalam Simtud Durar karya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Kanjeng Nabi Muhammad itu sumbernya ilmu itu Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud. Tidak ada suatu cara apapun manusia ini mencapai derajat terpuji illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud, melainkan cara tersebut bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu paham ya, kenapa kita harus bersolawat? Karena Kanjeng Nabi Muhammad ini sangat berjasa bagi kita seorang muslim, telah mengajarkan kita, mendidik kita, memberikan informasi kita, maka sangat pantas jika kita memuji beliau. Sholawat itu kan artinya memuji. Sangat pantas jika kita memuji beliau, karena jasa beliau itu tak terhingga. Jasa beliau, kita membalas jasa-jasa beliau itu hanya dengan memuji. Harap apa? Beliau utusan kita kok. Kan sangat pantas jika kita memuji utusan kita, kita mencintai utusan kita, kita mencintai guru kita mencintai orang yang telah memberikan informasi kita, informasi tentang Allah Subhanahu wa taala, informasi tentang ajaran Islam, agama Islam, tuntunan Islam. Bahkan beliau menyampaikan dengan wa'adal amanah tadi. Dia menjalankannya dengan penuh amanah, sehingga sangat indah sekali akhlak-akhlak beliau yang diceritakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Yang aneh itu kalau ia beriman, ia bersyahadat, ia akhirnya mengenal Islam, ia tahu Islam, itu malah gak gelem sholawat. Ini kan aneh. Memuji utusannya gak gelem kan aneh. Maka menurut saya wajib untuk orang muslim, umat muslim ini bersolawat kepada beliau. Maka kita bersyukur walaupun ada yang membid'ahkan solawat, membid'ahkan maulid, tapi kita bersyukur ternyata kuasa Allah ini kan lebih hebat dari yang kita kira.
sebelum mereka membid'ah-bid'ahkan, Allah sudah memberikan tuntunan. Sholat kan harus ada tasyahudnya. Tasyahud kan ada sholawat Ibrahimiyah, sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dalam sholat ada sholawatnya. Itu kalau ditinggal batal sholatnya, karena tasyahud termasuk rukun wajib. Jadi sangat terpuji, sangat wajar kalau kita ini bersolawat pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah bersolawat pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad ini sudah ada sejak kitab-kitab terdahulu. Maka kalau ada yang bilang, ya minta maaf kalau ada agama lain tidak mengakuinya, ya memang mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, karena mereka menutupi kebenaran yang telah ada. Disampaikan dalam kitab Diba karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, diriwayatkan oleh Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar, "Allamani abi Tauratan illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhuluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabi yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam." Sahabat tersebut pernah berkata, "Ayahku mengajari saya Taurat kecuali satu yang disembunyikannya di dalam peti." Maka ketika ayah sahabat tersebut wafat, sahabat tersebut membukanya, dan ternyata di dalamnya dikatakan bahwa ada nabi akhir zaman. Nabi itu dilahirkan di Mekah, hijrah di Madinah, memiliki kerajaan di Syam. Ini kan sangat jelas ciri-ciri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menunggu Islam tuh saat wasultanuhu bisyam, karena Islam menguasai Syam itu pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Maka beliau akhirnya masuk Islam pada saat masa Umar bin Khattab, karena beliau menunggu dalam kitab Taurat tersebut kebenaran, dan akhirnya muncullah kebenaran tersebut. Hijrah di Madinah ini adalah hal yang luar biasa. Orang-orang Madinah itu, karena Sayyid Abdullah itu adalah keturunan memiliki keluarga di Madinah. Saat kecil baginda Nabi juga di Madinah. Saat kecil bermain sama anak-anak. Karena orang Yahudi ini tahu ciri-ciri Nabi akhir, ketahuan cilikane Kanjeng Nabi pas dolanan nang Madinah karo kanca-kanca cilik-cilik, ketahuan ciri-ciri kenabiane oleh orang Yahudi. Akhirnya bocor, disuruh cepet-cepet pulang sama ibu dan pada perjalanan pulang tersebutlah ibu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
wafat dalam perjalanan, wafat beliau di pangkuan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para pendengar setia Radio Erlisa yang saya cintai, masyarakat Madinah ini adalah masyarakat yang cerdas. Mereka sudah tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad ini ditolak di mana-mana, ditolak di Taif, ditolak di Habasyah, Madinah menerima. Bahkan tidak hanya menerima, Madinah menyambut dengan penuh gembira, dengan penuh senang sekali. Disambut dengan Tola'al badru alaina min thaniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Menggunakan rebana. Maka rebana adalah kebudayaan yang pernah ada pada zaman Rasulullah. Semua yang pernah ada pada zaman Rasulullah itu adalah barokah. Maka sangat wajar jika Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini mengatakan dalam kitab Risalatul Mu'awwanah, beliau mengatakan, alaika bil muhafazati alal adab was sunnah zahirun wa batinan wa adatan. Maka bergembiralah di negara kita, khususnya di Jepara ini kan sangat familiar sekali dengan rebana. Jangan pernah meninggalkan rebana karena itu sangat barokah. Rebana pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Kita harus bersolawat, senang bersolawat, seperti yang dikatakan dalam qasidah. Ada satu qasidah, An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmal yaqin anna rabbal alamin afrada salawati alaih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, i'lamu ilmal yaqin anna rabbal alamin afrada salawati alaih. Bahwa sungguhnya anna rabbal alamin, Allah afrodo sholawati alaih, mewajibkan kita bersolawat pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka sangat pantas kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad pernah dawuh, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sapa wonge seneng aku, wong iku bakal ora ana jannah. Wong iku bakal bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW di jannah, di surga. Maka ajarilah anak-anak kita, murid-murid kita untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Adibu auladakum ala thalasi khisalin, hubbin nabi wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Hubbin nabi, mencintai Kanjeng Nabi. Adibu auladakum, ajarilah anak-anak kalian semua ala thalasi khisalin, atas 3 hal. 1.
hubbin nabi, seneng kanjeng nabi. Orang kalau seneng sama kanjeng nabi itu pasti akan mengikuti tuntunannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlak beliau. Sangat indah. Karena kata kanjeng nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadits, kanjeng nabi tahu al-ilmu ilmani, ilmun fil qalbi, fadzalika ilmun nafi' wa ilmul lisan, fadzalika hujjatullah ala bani Adam. Ilmu itu ada dua, kata kanjeng nabi. Satu ilmun fil qalbi, ilmu yang ada dalam hati. Fadzalika ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memiliki dzauqiyah, ilmu yang memiliki perasaan. Jadi ilmu tersebut dihayati. Ilmu kalau dihayati itu pasti akan dilaksanakan. Maka besok, ceritakan besok kiamat kita akan dibangkitkan ketika malaikat Israfil meniup trompetnya yang kedua. Kita dikumpulkan, kita dibangkitkan. Bahkan diceritakan pada saat itu, kalau ada orang yang beramal dan amal tersebut bobote ku seperti 40 nabi, wong iku ngerasa 100% mlebu neraka. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan haibahnya. Masya Allah. Dan pada saat itu hanya dua orang yang tidak merasakan hal tersebut, yaitu orang yang memiliki perasaan dalam hatinya, orang yang memiliki kasih sayang. Itu yang pertama, orang yang memiliki kasih sayang. Tonggone kesusahan diutangi, syukur-syukur dikai gratis, ikhlas. Ono dirono rasa saake, duwe rasa kasihan. Tonggone sing ra iso diajari. Nah, sing nomor loro, uang sing gelem ndongakno umat muslim. Ya substansinya satu, orang yang memiliki sifat rahmah. Karena kanjeng Nabi pernah dawuh, Rasul aqli ba'dal imani billahi ta'ala atawaddudu ilan nas wastona'ul khair. Pokok pemikiran setelah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala iku atawaddudu ilan nas, memiliki kasih sayang pada manusia, wastona'ul khair, dan menebarkan kebaikan tersebut. Maka bersolawatlah, cintailah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi wa ali baitihi, seneng keluarganya kanjeng Nabi Muhammad. Wa qiraatil Quran, diajari maca Quran. Ya, carane maca Quran piye? Ya padha kanjeng Nabi ku mau. Mulane step pertama senengno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberkahi hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah baru saja kita ikuti Tambihul Ulama, kerja bareng pimpinan cabang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Jepara.